Ikan patin, ikan semah, gulai tempoyak di dalam nampan. Jadi pemuda jangan pantang menyerah agar berjaya di masa depan. Sahabat Nurul TV, diperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana usia produktif 60% akan lebih banyak daripada usia non-produktif. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah kita dan bagi jajaran yang peduli tentang bagaimana nasib generasi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas topik seputar bagaimana menyiapkan pribadi unggul di masa depan. Menko Muhadjir Effendi mengatakan bahwa bonus demografi ini bisa menjadi sebuah tantangan sekaligus menjadi sebuah peluang bagi majunya negeri kita, terkhusus di Provinsi Jambi. Lalu bagaimana sebenarnya kita bisa menyiapkan generasi kita bisa unggul di masa depan? Nah, setidaknya Menko Muhadjir mengatakan bahwa ada dua hal. Pertama, lapangan pekerjaan. Kedua adalah bagaimana kualitas pendidikan kita di Indonesia. Mengenai pendidikan, maka kita tahu bahwa Indonesia sedang menyiapkan pendidikan yang baik, yang layak dengan berapa kali perubahan kurikulum pendidikan. Nah, hanya saja di dalam lapangan pekerjaan ini menjadi PR besar bagi kita semua. Tapi di samping itu semua, sebagai pribadi kita jangan terlalu menggantungkan pada sikap pemerintah atau sikap khalayak terhadap bonus demografi ini. Yang paling penting bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut ke dalam diri kita sendiri. Hari ini, sebagaimana saya tuliskan dalam insya Allah buku yang akan segera terbit mengenai 8 kiat menjadi pribadi unggul, salah satunya di dalamnya membahas tentang apa saja nilai dasar yang harus dimiliki para pemuda saat ini pada khususnya dan pada umumnya untuk kita semua. Dengan saya singkat menjadi 6 nilai, yaitu pesona. Apa itu pesona? Kita bahas satu persatu. P yang pertama adalah powerful. Powerful adalah bagaimana kita bisa menjadi insan yang bersemangat dan antusias dalam menyambut hari-hari kita ke depan, dalam menyambut hari kita di hari ini. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan perubahan kalau kita sendiri tidak memiliki semangat yang baik, positive thinking, dan mensyukuri apa yang ada saat ini. Powerful ini erat kaitannya dengan antusiasme, partisipatif, dan inisiatif kita. Kemudian E, yang kedua adalah empati. Menurut penelitian bahwa generasi Indonesia dari zaman ke zaman mengalami degradasi moral. Sebagaimana kita ketahui beberapa bulan belakangan terjadi kasus-kasus yang membuat kita tercengang. Seperti kasus yang ini, atau kasus yang ini. Melihat ini tentu kita menjadi miris. Generasi muda yang harusnya menjadi generasi emas malah menjadi generasi yang menebarkan kengerian dan ketakutan seolah-olah mereka tidak punya masa depan cemerlang. Oleh karena itu, kita semua harus bergandengan tangan, menguatkan bahu kita dan kaki kita untuk bisa menyiapkan generasi itu. Empati. Empati ini erat kaitannya dengan kepedulian. Erat kaitannya dengan bagaimana kita peka terhadap lingkungan sekitar kita. Bagaimana mungkin kita bisa tahu kondisi dan masalah bangsa kita kalau kita tidak punya kepekaan dan kepedulian. Contoh saja, bagaimana kepekaan dan kepedulian itu menurun. Misal, ada segerombolan orang yang sedang bermain handphone, maka apabila kita sapa mungkin dari beberapa orang yang menoleh, melihat, dan selebihnya hanya fokus pada gadgetnya masing-masing. Oleh karena itu, yang pertama powerful, yang kedua adalah bagaimana menumbuhkan empati di kalangan pemuda agar peduli kepada lingkungannya. Yang ketiga, S, yaitu spiritual wellness. Bagaimana hari ini kita sebagai bangsa yang punya Pancasila, yang berketuhanan, maka masing-masing kita punya tanggung jawab, khususnya kepada pemuda, untuk menjadikan diri sebagai pribadi spiritual. Dalam artian bukan harus masuk ke dalam satu agama tertentu, tapi kita harus memegang nilai-nilai keilahian dan robbaniyah. Yaitu apa? Rasa kasih, rasa sayang, peduli, kemudian kita juga taat terhadap ajaran-ajaran agama kita masing-masing. Itu menjadi poin penting kita.
Pakar pengembangan diri mengatakan bahwa ada 3 yang harus dimiliki kita saat ini. Selain intelijen, kemudian emosional, yang terakhir ada spiritual. Generasi yang pintar, kalau tidak memiliki spiritual yang kuat, maka dia akan mudah terombang-ambing. Yang berikutnya, P, E, S, O, objective minded. Apa itu objective minded? Itu bagaimana kita bisa mengambil sebuah titik tengah dari nilai-nilai subjektif yang ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa ada orang yang hidupnya pas-pasan bisa berhasil, ada juga orang yang hidupnya pas-pasan tapi semakin terpuruk. Nah, dari 2 hal ini kita harus mengambil sebuah titik objektif agar kita bisa mengetahui di mana kelemahan dan kelebihan, di mana kekurangan dan di mana kekuatan. Kita cari tahu sebabnya. Kenapa orang pas-pasan ini menjadi terpuruk? Kenapa orang pas-pasan ini bisa menjadi hidupnya lebih baik? Nah, dari kelebihan dan kekurangan ini kita ambil satu titik tengah dan itu menjadi konsen kita untuk memperbaiki generasi kita di masa depan. Itu 4 hal. Yang berikutnya 5. Oh, yang keenam, P, E, S, O, N. Yang kelima, no excuse, yaitu kita tidak boleh mencari kambing hitam atau mencari-cari alasan sebagai pembenar kelemahan atas diri kita. Walaupun kita hidup dalam kondisi yang tidak baik dan berbeda dari orang lain, tapi itu bukan menjadi soal. Karena yang paling penting bagaimana kita memperbaiki itu, menyiapkan diri kita ke depan agar menjadi orang yang tidak mencari alasan pembenar untuk kesalahan yang kita lakukan. Karena seringkali kita mengatakan bahwa ya, saya terlahir begini, ya saya memang tidak mampu seperti orang lain, ya memang takdir saya begini. Kalau kita terus-terusan mencari alasan pembenar, maka kita akan terus dalam hidup keterpurukan. Bagaimana rekan-rekan Nurul dan Ilmi? 5 nilai dasar tadi, apakah sudah kita miliki atau belum? Kalau belum, mari kita coba gali lagi bagaimana nilai ini bisa kita tanamkan dalam keseharian kita. Nah, yang terakhir adalah P, E, S, O, N, A, yaitu ini yang paling penting, active learner. Itu bagaimana kita bisa menjadi pembelajar sejati yang terus-menerus mencari pengalaman, mengambil nilai-nilai penting dari setiap sisi kehidupan kita, dari kisah orang lain, baik itu kisah sukses ataupun kisah tidak sukses mereka. Bagaimana seorang pembelajar yang baik ini bisa bertumbuh? Karena dia terus menggali dan membangun inisiatif untuk mencari ilmu, untuk mengetahui, membangun kesadaran apa yang kurang dalam dirinya, apa yang perlu ditambah dalam dirinya, dan apa yang perlu diperbaiki dalam dirinya. Sebagai seorang pemuda, kita tidak boleh menyalahkan kondisi eksternal di lingkungan kita, walaupun itu memberi pengaruh terhadap hidup kita, tetapi itu hanya bagian kecil dari dalam masalah yang kita hadapi. Yang paling penting, bagaimana kita membesarkan diri kita dari dalam diri kita secara masing-masing, secara individu, agar apa? Kalau satu orang sudah baik, maka kita akan bisa menghasilkan orang baik berikutnya. Bayangkan, jika ada 150 orang yang memiliki kesadaran untuk menjadi baik, maka akan ada 150 orang baik yang siap menyongsong masa depan. Bonus demografi harus menjadi peluang positif bagi kita untuk menjadi negeri yang maju, bukan menjadi masalah. Mudah-mudahan, lagi-lagi kita semua siap dengan kondisi bonus demografi tersebut. Salam, saya Multon Akrowi. Untuk mengetahui apalagi yang menarik dari itu, mungkin boleh follow IG saya @provokatorbaik dan silakan subscribe channel Nuril TV. Sampai jumpa.